Ya. Saksi diperiksa dalam hal ini selaku untuk tersangkanya si tersangka Pak Padilla, si tersangka Pak Sony, ada berkasnya. Tapi untuk Pak Imron nggak ada. Satu pun. Kami tegaskan bahwa konstruksi perkara klaim kami Pak Imron Rosadi ini sudah runtuh, sudah gugur, karena dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah berkas perkara atas nama orang lain. Ya, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita mendengar seksama itu adalah tanggapan atas nota perlawanan yang disampaikan sebelumnya oleh kami selaku tim advokat terdakwa. Yang kami dengar, ya kan, justru kami berterima kasih secara tidak langsung bahwa apa yang disampaikan di persidangan hari ini tanggapannya tak terbantahkan dari dokumen yang ada yang kami terima, kami ulangi, baik secara fisik maupun secara resmi aplikasi ya di Bepadu. Itu kami perlihatkan supaya kami berbicara data. Ini sudah kami sampaikan di persidangan. Ini berkas perkara, contoh saksi. Ini diperiksa jelas untuk sprint dan atas nama tersangka Padilla Mani. Ya. Ini semuanya. Nah, ini kita ambil lagi contoh saksi ini di print atas nama sprintnya Pak Sony, diperiksa saksi selaku saksinya tersangka Sony dan semuanya ini jelas apa gunanya sprint penyidikan. Ini berkas perkara ini yang kami terima dari pengadilan, dari JPU sendiri ya. Sprintnya sudah jelas atas nama untuk Pak Imron, sprintnya nomornya ada berbeda dengan dokumen yang dimajukan di persidangan hari ini. Terus tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap identitas, bukan sekedar nama tetapi umur ya, pekerjaan, itu salah. Bukan hanya tipe, karena kenapa? Semua uraian dalam surat dakwaan. Uraian, begitu juga kami lampirkan jika berbicara dengan SK 2004 yang dilanjutkan dengan objek perkara aku, artinya persetujuan pemindahan 2007, ini sudah habis di tahun 2009 karena undang-undang mengatur, diktum SK juga mengatur hanya 5 tahun. Artinya apa yang disampaikan JPU hari ini tidak dibantah dengan data-data yang kita miliki. Dari data, bukan dari kami. Data ini dari dokumen JPU sendiri. Berbicara bukan kami selaku advokatnya terdakwa, tapi berbicara untuk keadilan. Berbicara dengan data. Ya, hari ini menunjukkan jelas. Mungkin semua wartawan media melihat. Ini pun kami terima setelah kami minta dengan Yang Mulia, tidak diserahkan. Ada apa? Di sini harus berpijak kepada Kuhap loh, ya kan? Harus prinsip Kuhap. Karena kenapa? Proses penuntutan itu adalah awal dari proses penyidikan, nggak bisa dipisahkan. Dari mana asumsinya? Dengan demikian, oleh karena seluruh berkas perkara tidak ada satupun utuh dan atas nama terdakwa dalam hal ini Pak Imron, klien kami, dan tidak berdasarkan sprint utuh atas nama Pak Imron, demi hukum, kami ulangi, demi hukum berdasarkan data fakta ini. Ya, kami ulangi lagi, kami yakin kepada Yang Mulia, ini bukan tempat untuk menghukum seseorang, tapi tempat yang bersih, jernih, mulia untuk mencari, mendapat keadilan. Kami berbangga, ya. Kenapa? Kami tidak berdiri dengan sendiri, berdiri dengan hukum, berdiri dengan etika, ya. Dan didukung oleh masyarakat. Kami lihat netizen berdoa untuk kebenaran, keadilan. Mungkin rekan-rekan media bisa lihat. Bukan kami membela babi buta, bukan. Kami juga banyak membela korupsi yang saatnya tidak eksepsi, tidak perlawanan, tidak gitu. Tapi ini hal yang fundamental menurut kami. Kami tegaskan bahwa konstruksi perkara klaim kami Pak Imron Rosadi ini sudah runtuh, sudah gugur, karena dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah berkas perkara atas nama orang lain. Jadi kalau menggunakan konstruksi perkara yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwanya bukan Pak Imron Rosadi, tapi orang lain yang juga sebagai kepala daerah.
kalau kita mengacu kepada konstruksi dakwaan yang dibangun dari jaksa penuntut umum. Salah orang, bukan Pak Imron Rosadi yang harus duduk di kursi pesakitan itu. Dan oleh sebab itu kami sangat yakin dan percaya bahwa nota perlawanan yang kami ajukan kemarin itu bisa dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia. Karena sesuai dengan fakta dan data, dan apa yang kami dasari itu bukan narasi dan asumsi kami, tapi didasari oleh data berkas perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kami sangat yakin itu, dan jaksa penuntut umum harus gentleman. Kalau merasa dakwaannya itu adalah sudah runtuh, tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka harus gentleman, harus nyatakan, hentikan proses penuntutan terhadap klaim kami Pak Imron Rosadi, atau setidak-tidaknya ulang kembali proses penyidikannya secara profesional dan yang benar, bukan seperti yang dilakukan seperti sekarang. Kami sangat mendukung proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, tapi harus dilakukan secara profesional, jangan serampangan seperti ini. Saya kira itu. Artinya berdasarkan data dan fakta-fakta yang di persidangan yang kita miliki sekarang ini, diharapkan pihak dari pengadilan memutuskan tunggal secara bebas bagaimana? Ya, karena dakwaan jaksa penuntut umum itu bukan atas berkas perkaranya Pak Imron Rosadi, maka harus dengan gentleman, harus diulang lagi proses penyidikannya dari awal, atau setidaknya majelis hakim untuk sementara membebaskan dulu Pak Imron dari segala proses hukum ini. Silakan jaksa penuntut umum perbaiki surat dakwaan dan lakukan proses penyidikan dari awal. Saya kira itu. Ya. Fakta, realita, data, tidak ada kata, ya, tidak ada kata jika mengacu kepada dokumen dari yang kami terima ini, ya kan, untuk dapat dilanjutkan persidangan ke pokok perkara. Jelas kan? Jelas. Intinya Bang, Artinya ini berbicara hukum. Iya, tidak dapat dilanjutkan. Ini saya berbicara dengan prinsip fundamental KUHAP. Ya, tidak ada satupun. Ini kalau untuk tersangkanya Fadila saya sampaikan, ini ada, kami uraikan. Memang ada berkasnya. Saksi diperiksa dalam hal ini selaku untuk tersangkanya si tersangka Pak Fadila, si tersangka Pak Sony, ada berkasnya. Tapi untuk Pak Imron tidak ada satupun. Proses penyidikan kita harus tahu ya, KUHAP ini perintah KUHAP, regulasi hukum penyelidikan, ya kan? Setelah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ini adalah prinsip utama KUHAP. berarti yang berbeda ini berusaha apa aja Bang? Penuntutan tidak mengacu kepada proses penyidikan dan berkas perkara, selain daripada bertentangan pula dalam ketentuan pasal 75 ya ayat 2 huruf A tentang identitas lengkap, bukan hanya sekedar nama. Saya ulangi, umur salah, masa jabatan pekerjaan salah, termasuk di uraian huruf B juga kami tuangkan lengkap dalam nota perlawanan kami, mulai dari lokus, direksi dan segala macam pertanggungjawaban itu tidak sama, itu artinya tidak sesuai dengan dokumen ini. Ya, artinya berkas perkaranya ini tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan secara hukum untuk diperiksa lebih lanjut dalam hal pokok perkara. Harus dibebaskan demi hukum. Daluarsa gitu. Ya, oke.